Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuntari Ayunda selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan seminar proposal secara online melalui aplikasi Zoom. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji 1 atas nama Sarini Adita Putri, penguji 2 atas nama Sri Ayuningsi, penguji 3 atas nama Sri Rahayu Astuti, penguji 4 atas nama Siti Aswinda, serta pemateri atas nama Cindy dan para peserta. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seminar proposal secara online melalui aplikasi Zoom. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan kegiatan seminar proposal. Kepada Saudari Cindy, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Baiklah, teman-teman sekalian, dalam presentasi kali ini dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap menurunnya minat belajar siswa di SD Negeri 1 Laea. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Dan yang ketiga itu metodologi penelitian. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat materinya melalui handphone masing-masing. Bisa dilihat? Bisa dilihat yang pertama itu judulnya Dampak Pandemi COVID-19 terhadap menurunnya minat belajar siswa kelas 1 SD Negeri 1 Laea, Kecamatan Wakorumpa Utara, Kabupaten Buton Utara. Langsung saja pada bab 1 itu dibahas latar belakang. Dari judul yang diangkat, maka latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, kita melihat akibat dampak COVID-19 ini banyak SD yang diliburkan. Kemudian dilakukan proses pembelajaran secara online. Sementara di daerah atau lokasi penelitian saya ini masih banyak tempat-tempat yang masih kekurangan jaringan, sehingga dari adanya COVID-19 ini kenapa menurunkan minat belajar siswa karena yang pertama kondisi sulit menjangkau proses pembelajarannya. Yang ketiga, kurangnya keaktifan orang tua dalam membimbing anak didiknya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya mengambil penelitian dampak pandemi COVID-19 terhadap menurunnya minat belajar siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu bagaimanakah meningkatkan minat belajar siswa di tengah maraknya pandemi COVID-19 di SD Negeri 1 Laea. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 di SD Negeri 1 Laea di tengah maraknya pandemi COVID-19. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian di sini ada 4 manfaat yang bisa diambil. Yang pertama itu bagi siswa digunakan sebagai bahan evaluasi agar setiap peserta didik tidak terpengaruh terhadap minat belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua itu bagi guru. Bagi guru digunakan untuk memberikan kesadaran agar tetap selalu memperhatikan siswanya meskipun ada pandemi COVID-19 yang melanda. Yang ketiga,
bagi peneliti lainnya, digunakan sebagai bahan pembanding dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya kita melangkah pada kajian teori. Pertama itu ada hakikat COVID-19. Hakikat COVID-19 di sini kita ketahui bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka penularan dan kematian dari COVID-19 ini. Hal ini dilakukan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan keadaan Indonesia maupun dunia bisa stabil seperti sedia kala. Kasus COVID-19 ini bermula pada awal Desember 2019 sampai sekarang. Sejalan dengan adanya COVID ini, dalam dunia pendidikan sehingga mempengaruhi minat belajar siswa. Hal ini sering terjadi pada siswa kelas rendah. Selanjutnya kita bahas minat belajar siswa. Minat menurut Daryanto mempunyai pengaruh besar dalam belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya sebab tak ada daya tarik baginya. Sedangkan jika bahan pelajaran itu menarik, siswa itu akan mudah mempelajarinya dan disimpan karena minat mereka bertambah. Lanjut pada bab 3, di sini ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitiannya di SD Negeri 1 Laea, Kecamatan Wakoruba Utara, Kabupaten Buton Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 1 SD, sedangkan SD 1 Laea, sedangkan sampel dalam penelitian ini 5 sampai 10 peserta didik. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu melakukan observasi, yang kedua lewat wawancara. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Cindy. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Bagi para penguji yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada penguji pertama, saya persilakan atas nama Sarini Adisa Putri. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Adisa Putri. Di sini sangat materi, di mana pertanyaan saya mengenai jenis penelitian Anda. Coba jelaskan jenis penelitian apa yang Anda gunakan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjut pada penguji kedua. Saya persilakan Saudari Sri Ayuningsi. Kepada Saudari Sri Ayuningsi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuningsi. Di sini saya sebagai penguji 2. Adapun pertanyaan saya yaitu, mengapa Anda memilih judul ini yang Anda presentasikan tadi? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sri Ayuningsi atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 3 atas nama Sri Rahayu Astuti. Kepada Saudari Sri Rahayu, saya persilakan. Kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penguji ketiga akan mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Adapun pertanyaan saya yaitu, di mana lokasi penelitian Anda dan apa alasan Anda memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk meneliti? Baik, terima kasih atas
pertanyaannya. Selanjutnya saya mengarah pada penguji 4 atas nama Siti Aswinda. Pada Saudari Siti Aswinda saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri, adapun pertanyaannya yaitu, berapa populasi dan sampel yang Anda akan gunakan pada saat penelitian nanti? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari pemateri untuk menjawab pertanyaan dari para penguji. Kepada saudari sini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1. Adapun pertanyaannya yaitu jenis penelitian apa yang akan saya lakukan ketika meneliti nanti. Jadi di sini berdasarkan proposal penelitian saya, jenis penelitian yang akan saya ambil yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian ini dia berangkat dari sebuah data. Jadi fokus pada penelitian ini kita hanya mengambil beberapa data dari sampel yang kita gunakan, kemudian menyimpulkan kenapa siswa tersebut bisa menurun minat belajarnya. Yang kedua itu bagaimana cara kita agar di masa pandemi ini siswa itu mampu meningkatkan minat belajarnya. Mungkin itu saja dari jawaban dari pertanyaan Sarini. Selanjutnya saya melangkah pada pertanyaan penguji kedua, Sri Ayuningsi. Mengapa Anda memilih judul penelitian ini? Sebelum saya menjawabnya, judul dari penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap menurunnya minat belajar siswa. Jadi, kenapa saya memilih judul ini? Karena berdasarkan hasil pengamatan saya selama di lapangan, bahwa banyak siswa yang mengalami penurunan minat belajar akibat kurangnya bimbingan guru. Kenapa bimbingan guru di sini kurang? Karena pertama, sekolah-sekolah semua ditutup. Terus yang kedua, dari masalah orang tuanya. Orang tuanya di sini masih kebanyakan acuh tak acuh terhadap anaknya, apalagi yang siswa baru masuk. Itu alasan mengapa saya ambil judul ini. Yang kedua itu karena dilihat dari kondisi lingkungan tempat penelitian saya yang masih sangat minim jaringan. Jadi di sini saya mengangkat judul ini sekaligus melakukan perubahan agar minat belajar siswa ini meningkat. Itu saja mungkin dari pertanyaannya Ayu. Selanjutnya untuk pertanyaan pada penguji ketiga yaitu Sri Rahayu Astuti, di mana pertanyaannya itu dia di mana lokasi penelitian saya dan alasan mengambil lokasi tersebut. Lokasi penelitian saya itu di salah satu desa terpencil di Wakorumba Utara, tepatnya Desa Laya, Kecamatan Wakorumba Utara. Alasan saya memilih lokasi ini yang pertama karena daerah ini kampung saya sendiri. Yang kedua juga kenapa lokasi yang ini di situ masih kebanyakan peserta didik mengalami penurunan minat belajar karena kurangnya bimbingan guru dan sikap acuh tak acuh siswa. Jadi saya berinisiatif untuk mengambil judul ini supaya dengan adanya penelitian ini kita bisa mampu meningkatkan minat belajar siswa meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ini itu saja jawaban dari pertanyaan Sri Rahayu Astuti. Selanjutnya saya melangkah pada pertanyaan penguji terakhir atas nama Siti Aswinda. Pertanyaannya itu, berapa populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini? Jadi populasi yang saya gunakan itu sebanyak 20 siswa, yaitu siswa kelas 1 SD. Sedangkan sampel yang akan saya gunakan 5 dari 10 siswa yang akan saya wawancarai untuk mengambil data tersebut. Baik, mungkin itu saja dari beberapa pertanyaan penguji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari
pertanyaan para penguji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.